Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ingin memulai hari kami dengan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami, supaya kami percaya sabda-Mu dan mau mengaktualisasikan di dalam hidup kami setiap hari, agar kami dapat memuliakan nama-Mu melalui iman dan perbuatan kami. Pimpin hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakannya untuk kita. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini, kesalehan seorang yang bernama Ayub. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, proses hidup dan karakter manusia pada umumnya itulah yang membedakan dia ketika berada di dalam sebuah komunitas dan lingkungan. Manusia bisa diterima dan juga ditolak. Namun, apa dasar manusia untuk hidup? Pagi hari ini, kita diajak untuk belajar dari sikap Ayub yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Walaupun Ayub adalah seorang yang kaya, namun bukan karena kekayaan dan kemakmurannya yang membuat dia takut akan Tuhan, tetapi memang itu kehidupan Ayub yang sesungguhnya. Dari mana kita tahu? Ketika cobaan melanda kehidupannya, yaitu dengan hancurnya segala kepunyaannya, termasuk borok di seluruh tubuhnya dan kematian anak-anaknya. Namun Ayub tidak mau berbuat dosa di dalam bibirnya dan tidak meninggalkan Tuhan. Dengan segala kekuatannya dan kemampuannya, melalui iman percayanya, Ayub ingin menyenangkan hati Tuhan dan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Ia percaya dalam hatinya bahwa berkat yang ia terima, termasuk anak-anaknya, saat itu adalah semua berasal dari Tuhan. Ia tidak takut kehilangan semuanya itu. Apa yang dikatakannya ketika dia kehilangan semuanya? Kita baca di ayat 20 sampai ayat 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang meninggalkan Tuhan, yang pada awalnya mereka dekat dengan Tuhan. Namun ketika diperhadapkan dan dilanda pencobaan, maka mereka menyalahkan dan meninggalkan Tuhan. Mereka menghakimi diri mereka sendiri maupun orang lain, apalagi Sang Pencipta. Mereka menyimpulkan bahwa penderitaan yang mereka alami adalah kutukan dan hukuman Tuhan atas dosa dan pelanggaran mereka. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah itu Allah yang selalu mengasihi kita dan memberi pengampunan.
Ayub satu-satunya menjadi contoh di dalam kehidupan kita, menanggapi setiap cobaan yang dialami secara positif. Lain dengan pikiran sahabat-sahabat Ayub yang selalu menyalahkannya dan mengharapkan Ayub meninggalkan Tuhan. Ketiga sahabat Ayub, Elifas, Zofar, Bildad, jatuh pada kategori yang menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Bahkan melalui sikap dan tindakan mereka, pikiran mereka membangkitkan murka Tuhan kepada mereka. Tuhan tidak mengizinkan dirinya dinilai dan diukur oleh manusia, karena manusia hanya ciptaannya. Ayub adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, namun pengenalannya akan Tuhan berdasarkan berkat dan cobaan yang dia alami. Dia telah melihat Tuhan melalui berkat dan penderitaannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kadang Tuhan mengajarkan kita melalui suatu proses kehidupan ini, baik itu melalui sukacita dan penderitaan. Namun ketika dasar dan fondasi hidup kita kokoh di dalam kesalehan, kejujuran, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan, maka apapun yang terjadi, baik suka maupun duka, pasti kita bisa lewati. Kesetiaan Ayub yang membuka hati Tuhan memberkatinya kembali 2 kali lipat. Akhirnya Allah dimuliakan melalui proses hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan perkara yang telah dan sedang terjadi dalam hidup kita. Apakah kita sesetia Ayub atau kita hanya menyalahkan keadaan dan Tuhan? Mari kita belajar dari hidup Ayub. Sesungguhnya dia menaruh dan menyerahkan totalitas hidupnya secara penuh kepada Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Engkau mengajarkan kami agar kami hidup seperti Ayub yang memiliki hati yang saleh dan jujur takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Apalagi ketika kami diperhadapkan dalam berbagai cobaan, bimbing kami agar tidak menghakimi diri sendiri, orang lain, dan menyalahkan keadaan, dan apalagi Tuhan sebagai pencipta kami. Melalui firman-Mu pagi ini, kuatkan dan mampukan kami untuk melewati setiap badai yang kami alami dengan tetap setia kepada Tuhan dan hidup berkenan di mata-Mu. Kami juga membawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami pencobaan. Kami mohon Tuhan datang untuk menuntun, menolong, dan memberkati mereka. Kami juga terus memohon pimpinan tangan Tuhan untuk negara kami. Biarlah pemerintah diberikan pengetahuan dan negara kami bisa terus berkembang dan menjadi negara yang memberikan kenyamanan hidup bagi semua rakyat. Begitu juga pekerjaan kami dan studi kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang memimpin kami untuk bisa melewatinya untuk hari ini. Inilah doa dan permohonan kami pada hari ini, ya Tuhan. Kami percaya dengan pimpinan Roh Kudus dan campur tangan Tuhan, kami bisa melewati hari ini. Di dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu dan muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.